Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 14 Maret tahun 2023, saya terberkati dengan dua firman Tuhan. Yang pertama di Amsal 22 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Yang kedua, saya terberkati dengan firman Tuhan di Mazmur 92 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Gemar pagi hari ini saya beri judul, Untuk apa engkau ada di dunia ini? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menyatakan firman-Nya, bahwa Dia punya rencana yang indah bagi kita. Kita anak-anak Tuhan mempunyai tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tugas apa yang Tuhan berikan bagi kita anak-anak-Nya? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita apa yang benar dan yang sungguh. Apa yang benar dan yang sungguh ini berarti menyatakan bahwa yang Tuhan ajarkan adalah semuanya benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Semuanya benar dan sungguh adanya. Supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Supaya kita bisa memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita adalah semua yang benar dan yang sungguh-sungguh ada. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan ingin kita memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa Tuhan adalah yang utama. Yang kedua, Tuhan ingin kita memberitakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, gunung batu perlindungan, gunung batu keselamatan, tempat kita berlindung, tempat kita bersandar. Dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semua yang diajarkan Tuhan adalah benar adanya dan sungguh ada. Tidak ada kebohongan di dalam pengajaran Tuhan. Supaya kita bisa memberikan pernyataan, supaya kita bisa memberitakan kepada yang lainnya tentang kebenaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar dan Ia adalah tempat perlindungan. Dan di dalam Tuhan tidak ada kecurangan. Semuanya benar apa adanya di dalam Tuhan. Itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita jalankan tugas yang sudah diberikan Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita setiap hari. Supaya orang lain bisa melihat kehidupan kita. Secara tidak langsung kita sudah memberitakan kasih Tuhan. Kita sudah memberitakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang benar. Gunung batu perlindungan dan keselamatan yang benar. Mari kita belajar. Kita memberikan contoh, menjadi panutan bagi masyarakat, bagi sekeliling kita, di dalam pekerjaan, di sekolah, di kampus, dan dimanapun kita berada. Mari kita mencerminkan anak-anak Tuhan yang benar seperti apa, karena Tuhan mengajarkan kebenaran kepada kita. Jadi seharusnya yang kita keluarkan, yang kita cerminkan di dalam
sekeliling kita adalah kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar Bapak Ibu, mulai kita meninggalkan hal-hal duniawi. Mari kita belajar mulai meninggalkan hal-hal yang jahat. Mari kita meninggalkan kebohongan. Sedikit demi sedikit kita harus berpaling kepada Tuhan. Kita harus fokus dan memandang Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang benar, supaya kita bisa memberitakan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Supaya orang lain bisa melihat Tuhan Yesus Kristus dari kehidupan kita. Supaya orang lain bisa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dari kehidupan kita. Mari kita belajar menjadi cermin Bapak Ibu. Menjadi cermin kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi tugas kepada kita, jangan pernah takut. Karena Tuhan pasti memberi kekuatan. Di sini Tuhan sudah menjelaskan bahwa Ia gunung batuku. Gunung batu keselamatan, gunung batu kekuatan. Jadi tidak usah perlu takut dan ragu Bapak Ibu. Kita hanya perlu berserah, hanya perlu percaya, dan mau menjalankan tugas ini. Semuanya Tuhan pasti sempurnakan. Tuhan pasti memberi kekuatan dan memberi jalan. Kita tidak perlu memikirkan hal yang lain, karena semuanya sudah Tuhan atur yang terbaik bagi kita. Tidak perlu takut menjalani permasalahan atau kehidupan kita ke depannya. Kita hanya perlu patuh terhadap tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita awali pagi hari ini dengan berdoa dan berkomitmen kepada Tuhan, bahwa kita akan menjalankan tugas yang sudah diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa kami, yang Engkau telah memberikan Tuhan penjelasan kepada kami, anak-anak-Mu, bahwa kami harus menjalankan tugas, harus memberitakan kebenaran-Mu kepada sekeliling kami ya Bapa. Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami hikmat Tuhan, agar kami bisa mencerminkan kebenaran-Mu, agar kami bisa mencerminkan kasih-Mu Tuhan, agar semua orang di sekeliling kami bisa menerima Engkau sebagai juru selamat Tuhan, agar mereka semua juga bisa diselamatkan seperti kami ya Bapa. Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan iman kami ya Bapa. Kami hanya bisa berserah Tuhan, dan kami percaya jika Engkau yang turun tangan, tidak ada yang mustahil bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya, hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat bergemar dan menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.